Halo majikan, udah pada nungguin teman cerita spesial pendakian nih ya. Kira-kira hari ini kita mau daki gunung apaan nih? Tapi biar tetap semangat ya untuk menceritakan kisah hari ini, karena kalau ngomongin horor pendakian kita berasanya gempor ya, ikutan capek gitu. Makanya kita bikin dulu lah es kopi kekinian favorit gua. Lah udah pada hafal pasti kalian semua. Pastinya Pikopi Gula Aren. Karena selain perpaduan antara rasa kopi dan gula aren yang paten, cara bikinnya juga segampang itu, my friend. Nih, tuangin aja satu sachet Pikopi Gula Aren dan tuang air panas secukupnya, terus aduk deh sampai larut semua. Abis itu, biar segar dan jadi es kopi kekinian, langsung aja tambahin es batu dan susu UHT cair. Tara, langsung jadi deh es Pikopi Gula Aren. Wah, bener-bener emang Pikopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Ini sih wajib ya kalian nyetok deh, bawa kemana-mana. Apalagi kalau pada suka pergi-pergian, mungkin naik gunung nih, bawa udah Pikopi Gula Aren. Terus seduh gitu, nikmatin pemandangan. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai majikan. Enak banget soalnya. Karena Pikopi Gula Aren ini mau kalian minum panas-panas ataupun dinginin kayak gini nih sama-sama paten. Ya habisnya Pikopi Gula Aren rasanya paten, bikin semua jadi pengen. Udah deh, kalau urusan kopi, langsung aja cari dan beli Pikopi Gula Aren di supermarket terdekat. Soalnya lagi ada promo, buy two get one. Nah, Pikopi Gula Arennya udah siap nih. Kalian udah siap belum dengerin cerita hari ini? So guys, cerita pendakian kali ini tuh cukup berbeda dan cukup spesial karena dakinya nih bukan ke gunung Indonesia, melainkan dakinya ke gunung luar negeri. Gaya banget nggak tuh? Dimana cerita ini tuh datang dari teman kita namanya Wildan. Ya waktu itu dia kuliah di salah satu universitas di Malaysia, gengs. Yang mana Wildan sama teman-temannya nih itu merencanakan untuk mendaki gunung yang namanya Gunung Santubong di Malaysia sana. Demi menjalankan sebuah misi untuk bisa dibilang apa ya, bukan wasiat tapi permintaan almarhum temannya. Jadi Gunung Santubong sendiri ini itu beradanya di Sarawak, Malaysia. Yang mana nama dari Gunung Santubong, Santubong aja nih artinya itu keranda atau perahu roh orang mati. Lah dari namanya aja udah serem banget. Apalagi gunung ini juga terkenal dengan trek yang cukup sulit karena naiknya tuh terjal banget. Hampir 90 derajat sampai harus pakai tali. Ya udah kita langsung aja ke ceritanya ya. Jadi Wildan ini tuh punya geng di kampusnya ada 6 orang. Yaitu si Wildan sendiri dari Indonesia. Lalu ada Rajas yang merupakan keturunan India tapi dia tuh orang Malaysia. Ada Kirani seorang perempuan dari Filipina. Dan Ken orang Jerman. Komaria dan Ahnaf yang keduanya merupakan orang Malaysia juga dan mereka itu pacaran memang. Berarti ini jatuhnya orang luar negeri itu si Wildan, Kira sama Duncan ya jatuhnya ya. Mereka di sana tuh berteman cukup dekat tuh ke 6 orang ini. Jadi tiap weekend sering banget ngumpul bareng. Sampai pada waktu libur semester, mereka ini berencana untuk melakukan liburan bersama. Rencananya ya maunya keluar kota dari Kuala Lumpur. Karena mereka itu kan kuliah di sana. Dan kalau weekend tuh udah biasa muter-muter di sekitaran situ. Nah, pengennya nih mereka ini mengeksplor bagian-bagian Malaysia yang lain-lain begitu. Kalau ke Penang di bagian atas atau Malaka Johor yang di bawah tuh sampai nyebrang ke Singapura udah pernah mereka lalui. Nah, yang namanya Komaria itu katanya terkena kanker darah. Jadi ada kelainan darah yang mengakibatkan tubuhnya itu tidak bisa memproduksi sel darah merah. Udah sering tuh dia bolak-balik ke Penang buat pengobatan. Ya kalau liburan semester itu mereka mau ke Penang-Penang lagi daerah atas sana bosen. Dia bilang nih dia tuh pengen banget yang namanya naik gunung. Cuma di antara mereka semua itu kagak ada yang hobi naik gunung. Si Komaria bilang begitu karena dia katanya pernah ngeliat nih foto-foto kakaknya yang naik Gunung Santubong tuh di Sarawak. Dan pas lihat ya biasa kepengen fotonya bagus-bagus, cakep-cakep. Penasaran ya. Cuma pertimbangannya waktu itu selain ini orang-orang berenam kagak ada pernah naik gunung ya. Sarawak itu tuh jauh banget yang dari Kuala Lumpur sampai nyebrang laut istilahnya. Karena berbatasan langsung tuh dengan Kalimantan. Jadi satu pulau sama Kalimantan sebenarnya. Nah mereka itu semua kan jatuhnya anak kota ya. Random amat gitu misalkan udahlah naik gunung nih yang bukan gunung di sekitaran situ. Kalau gunung ke Genting mah gunung juga itu kan ya nggak apa-apa ya. Bisa main judi di sana. Judi, jangan ya. Dosa lu. Nah tapi kok ini diajakinnya naik gunungnya ke Gunung Santubong tuh nggak ada di Sarawak. Ya otomatis pendapatnya Komaria waktu itu dihiraukan. Kayak udahlah yang bener aja gak usah repot dah. Alhasil waktu itu mereka liburannya ke Singapura juga. Udah nih, pas masuk ke perkuliahan lagi, Wildan sama teman-temannya itu malah dapat kabar kalau katanya Komaria meninggal dunia karena penyakitnya itu. Ya mereka semua pada shock dan bersedih lah. Kemarin baru aja liburan bareng kan ke Singapura tuh, terus pulang nih ke tempatnya masing-masing, masuk kuliah lah. Udah nggak ada Komaria. Tapi waktu di Singapura nih memang ada satu waktu di mana Komaria itu berduaan aja sama Ahnaf tuh di hotel. Mereka nggak ikut jalan-jalan karena katanya Komaria lagi capek. Jadi Ahnaf sebagai pacaran nemenin. Cuma waktu itu dikira Wildan sama yang lainnya antara kecapean atau
Ya biasa kali, namanya juga pacaran mau berduaan di hotel. Nggak ada yang mikir ternyata keadaan sakitnya Komaria ini lagi serius. Singkat cerita, waktu ini berlalu. Sampai mereka ketemu liburan panjang lagi, si Anafi bilang, guys, gimana kalau kita mendaki gunung kayak ide Komaria waktu itu? Yang mana memang maksudnya si Anafi ini pengen mewujudkan impian kekasihnya yang udah tidak ada. Tapi pas mendengar itu semua kayak pada lihat-lihatan. Karena ya lagi-lagi mereka bukan anak alam, tapi anak kota. Namun waktu itu Anaf kayak mohon-mohon gitu, ayo dong. Sampai dia bilang, udah deh dia yang akan bayarin semuanya untuk transport dan penginapan di Sarawak nanti naik pesawat. Ya karena begitu mereka semua mengiyakan, oke dah. Perjalanan ini ditunjukkan untuk Komaria. Singkat cerita mereka terbang dulu tuh ke Kuching, ibu kota dari Sarawak. Kata si Wildan sih tiket pesawat dari Kuala Lumpur ke Kuching nggak begitu mahal ya, antara sekitar 500.000 sampai 800 ribuan. Makanya si Anaf nih sampai bela-belain mau bayar demi yang lain bisa mau pada ikut. Dari Kuching mereka nih naik bis sekitar 40 menit ke wilayah Gunung Santubong itu. Ya karena kan mereka bersama 2 orang Malaysia nih, berarti ada si Anaf sama ada Rajesh kan. Jadi yang nanya-nanya dan berkomunikasi sama orang lokal sana mereka tuh. Soalnya sehari-harinya mereka nih sebenarnya conversationnya pakai bahasa Inggris. Pokoknya Wildan, Duncan sama Kira nih cewek sendiri udah terima beres bertiga. By the way, si Kira ini memang pacarnya Rajesh ya, makanya dia juga ikut. Sampai di sana mereka nginep dulu nih buat ngisi tenaga. Dimana lagi-lagi si Anaf nih yang udah bookingin Airbnb, yang pas dilihat itu ya sebuah rumah yang kayak berdiri sendiri doang gitu. Maksudnya dari kanan kirinya tuh nggak ada rumah-rumah lain. Mereka menuju ke situ aja juga kayak kesusahan gitu dikira nyasar. Karena kalau dilihat dari maps, lokasi rumah itu tuh belum deket sama jalan untuk mendaki gunung. Jadi belum di sekitaran wilayah pendakian jalur yang umumnya lah. Nah sebelumnya si Rajesh ini tuh udah googling gitu nyari tahu mengenai pendakian ke Gunung Santubong. Nah menurut dia nih, dia tuh tahu infonya cuma ada 3 jalur umum yang biasa dilalui sama orang-orang buat mendaki Gunung Santubong. Yaitu ada yang namanya melalui Bukit Putri, terus melalui Damai Resort, dan melalui Kampung Budaya Sarawak. Nah dikirain si Rajesh, Anaf ini tuh udah booking di sekitaran Damai Resort. Tapi rumah Airbnb ini nggak, masih jauh malah sama si Damai Resort. Jadi kayak di baliknya gitu loh. Jadi Damai Resort di sini, rumahnya tuh di sini. Gunung Santubong sih memang di tengah. Cuma ya pokoknya gimana lah, udah terlanjur booking di situ. Ya mungkin di situ memang lebih murah atau ya itu kan si bookingannya dari Anaf ya. Jadi mereka mau nggak mau bermalam di situ. Namun rumah itu tuh aneh banget geng sebenarnya. Pertama di sana tuh nggak ada TV. Jadi waktu malam suasananya hening total. Apalagi di kanan kirinya nggak ada tetangga-tetangga, nggak ada rumah-rumah lain. Lampunya juga nggak terang jatuhnya. Remang-remang kekuningan gitu gengs. Dan di dalam tuh banyak patung-patung gitu. Jadi kan kesannya kayak horor ya. Untungnya mereka rame-rame. Di rumah itu tuh ada 4 kamar guys, 2 lantai, 2 di bawah, 2 lagi di atas. Nah karena mereka ini berlima, Raja sama kita kan sekamar ya pacaran. Sedangkan yang lainnya jadinya masing-masing satu kamar. Wildan nih sebenarnya agak takut, tapi dilihat yang lain kayak biasa aja gitu. Jadi dia gengsi dong kalau mau ngajak tidur gitu bareng cowok-cowok yang lain, disangka jeruk makan jeruk ntar. Jadi ya udahlah si Wildan tidur aja. Sampai dia tahu kebangun nih karena jendela kamarnya tiba-tiba kebuka sendiri. Gara-gara memang ada angin kenceng tuh yang masuk. Wildan langsung buru-buru nutup lagi kan. Dilihatnya memang tuh kayak mau hujan badai, makanya anginnya kenceng. Nah si Wildan kamarnya itu di lantai 1 barengan sama si Duncan juga di lantai 1 tuh sebelah-sebelahan. Nah waktu ngeliat jam, dilihat udah jam 2 malam. Nah dari luar nih terdengar kayak ada suara-suara angin gitu sama suara si Duncan juga. Dikira si Duncan masih bangun, jadinya Wildan keluar. Dan bener aja kamar Duncan yang persis di sebelahnya itu kebuka pintunya. Dan pas Wildan ngintip, si Duncan ini kayak lagi diam gitu menatap jendela dengan angin yang masih berhembus gitu kayak mau badai nggak ditutup tuh. Wildan waktu itu nggak ngerti si Duncan lagi ngapain. Dia mau negor buat bilang itu tutup jendelanya, tapi kayaknya emang sengaja dibuka sih. Duncan kayak lagi lagi bengong gitu lah. Mungkin ada masalah atau gimana. Jadi si Wildan balik lagi ke kamarnya buat lanjut tidur. Nggak lama pun hujan turun. Besoknya nih, pagi-pagi mereka baru deh mau berangkat tuh untuk mulai mendaki. Namun anehnya, kemarin terakhir waktu si Wildan mau tidur itu kan hujan turun. Tapi situasi di sekitaran sana terlihat kering yang agak ada becek-beceknya. Nah dari situ si Rajesh ini mengira kalau dari Airbnb itu mereka akan pergi ke jalur-jalur pendakian yang kayak udah umum. Kayak tadi tuh lewat Bukit Putri. Tapi ternyata Anaf ini memberikan jalan lain yang katanya jalur baru. Makanya dia sampai pesen Airbnb di situ tuh, karena itu lokasinya dekat dengan jalur baru ini. Oh begitu ternyata. Ya oke lah. Tapi pas dilihat nih jalan untuk menuju pendakiannya, si Rajesh nih kayak bilang, yakin nih lewat sini nih. Kok kayak nggak meyakinkan ya? Soalnya situasinya tuh beber kayak langsung masuk hutan karena takut salah jalan. Secara mereka semua kan nggak ada yang pernah naik gunung nih, apalagi ke daerah-daerah situ. Si Anaf ini juga berdasarkan googling info aja semuanya. Raja sama si Kira nih bilang, udahlah kita lewat jalur Bukit Putri aja lah yang bener-bener gitu loh. Tapi Anaf ini dengan yakin bilang kalau ini adalah jalan tercepat menuju puncak Gunung Santubong. Ini jalur baru. Makanya dia sampai booking Airbnb di rumah tadi tuh. Gue udah cari-cari semua infonya kata si Anaf. Kalau Wildan jujur dia clueless banget. Pokoknya kan dari awal dia terima jadi. Lah boro-boro
sok nyari tahu Gunung Santubong kagak. Sedangkan Duncan juga kayak terlihat pasif aja, diem kayak ngikut aja udah. Ya karena si Anaf udah bilang dia yakin terus gitu ya. Jadi ya udah mereka semua ngikut tuh masuk ke hutan. Tapi beberapa kali si Duncan ini minta berhenti terus kayak duduk terus sambil ngos-ngosan. Ternyata dia nih yang paling lemah nih, udah gombyos gitu keringetan. Anaf aja sampai kesel karena si Duncan minta berhenti mulu. Sementara Rajas yang ngeliat keadaan sekitar gitu merasa kok kita kayaknya berada di sekitaran kaki gunung aja gitu, alias nggak naik-naik nih, cuma muter di situ-situ aja. Dan makin lama nih si Rajas makin yakin kalau enggak deh, ini kayak kita tersesat deh karena si Anaf nih kayak ngadi-ngadi deh, sok tahu di dia. Si Kira juga nyala-nyalain si Anaf perkara si Anaf ngotot nih lewat jalur yang dibilang baru ini nih. Harusnya udah dari tadi kita lewat jalur yang umum-umum aja tuh, udah lewat Bukit Putri. Lagi adu debat begitu, tahu-tahu si Duncan kayak orang oleng, pingsan dia. Ya panik kan gitu kan, udah dikipasin segala macam sampai si Duncan nggak lama kebangun lagi. Ditanya kenapa, katanya nggak kepanasan sama kecapean aja. Ya udah istirahat lagi tuh dan mereka balik ke titik awal tuh, ke penginapan si Airbnb. Si Duncan sempat ngambil minum lagi tuh, refill segala macam, ngambil makanan juga. Habis itu mereka lanjut jalan naik bis untuk mendaki lewat jalur Bukit Putri yang memang terdekat dari lokasi mereka daripada ke jalur Damai Resort ya. Dimana tapi itu udah jam 12 siang, geng. Sia-sia mereka udah bangun dari pagi. Nah sebenarnya Will dan sama yang lain udah kayak nggak mood nih mukanya, udah bete. Dan kan juga udah diem aja. Tadi kan dia sempat pingsan ya, agak pucet tuh, kecapean. Tapi pas udah sampai di tujuan ternyata bener aja tuh. Kelihatannya udah kayak tempat wisata. Maksudnya ini jelas-jelas ada petugasnya, ada papan treknya jelas, ada registrasi, ada pengunjung lain, ada pendaki lain. Nah ini emang harusnya dari sini, dari Bukit Putri, gimana sih? Dan rata-rata orang pada pakaian biasa aja, memang treknya tuh udah kayak disediakan, gengs. Bukan yang kayak tadi langsung vibes hutan blong gitu loh. Ngelihat vibes tersebut, si Wildan agak sedikit lega nih, seenggaknya udah bener nih jalur mereka sekarang. Ya udah, setelah udah registrasi segala macam, mereka mulai jalan. Di awal ternyata memang ada treknya tuh untuk menuju ke sebuah curug gitulah. Tapi makin lama sama aja tuh, mereka makin masuk ke hutan modelan kayak tadi. Nah dari situ mereka udah nggak bareng sama pengunjung lain karena orang-orang tuh rata-rata sampai curug aja, mereka foto-foto terus berendam-berendam cantik gitu loh. Sampai udah jalan lama nih, si Wildan kayak ngelihat itu apaan tuh di atas pohon. Jadi kayak ada orang nemplok di atas pohon. Awalnya dikira itu monyet atau apa sih, ada rambut nih gitu ya. Tapi pas diperhatiin lagi lah, itu orang. Sampai dia berhenti sebentar kan buat memastikan dan manggil teman-temannya udah pada jalan duluan tuh. Kalian lihat nggak tuh? Ada orang di atas pohon. Tapi pas teman-teman yang ngeliat, sosok itu nggak ada. Dan Wildan dikira lagi bercanda atau ngeprank gitu loh. Setelah jalan agak jauh, biasa si Duncan minta istirahat lagi. Tapi kebetulan memang semuanya lagi merasa capek nih, jadi ya udahlah istirahat aja. Lagi duduk-duduk gitu kan di tanah. Tahu-tahu si Kira kayak loncat karena katanya dia dengar ada suara kayak kembalikan bunganya. Tapi semua orang termasuk Wildan nggak dengar ada suara apa-apa. Yang mana ternyata memang tadi pas di jalan, Kira iseng tuh metik bunga yang dia temuin waktu mereka lagi laluin dan dipakai kayak di kuping gitu loh. Rajas yang berduaan terus sama si Kira ya. Dia juga nggak dengar apa-apa kok. Dia bilang si Kira nih mungkin kecapean aja kali, jadi mendengar sesuatu yang halusinasi. Akhirnya sama Kira itu bunga di kupingnya dibuang dan mereka langsung jalan. Sampai akhirnya mereka nih tiba di checkpoint F7 namanya, gengs. Mungkin kalau di pegunungan Indonesia tuh kayak semacam pos 1 kali ya. Nah tapi di situ kakinya Rajas tuh kayak bengkak, gengs, kayak aduh kesakitan dia. Ya namanya nggak biasa jalan jauh daki-daki gunung kali ya. Dan entah kenapa sedari tadi si Wildan nih ngerasa kayak ada yang ngawasin mereka gitu, gengs. Apalagi semenjak dia tuh ngeliat ada cewek di atas pohon tadi tuh. Jadi dia selalu waspada gitu ngeliatin pohon-pohon besar yang ada di sekitar sana. Nah dari checkpoint F7 itu, jalannya udah mulai bener-bener curam banget. Banyak akar pohon yang gede-gede, serta bebatuan dan lelumutan. Namun di jalur itu tuh udah disediain tali sama kayak tangga, gengs. Untuk memang menuju ke atas karena bener-bener curam. Nah waktu lagi naik nih, si Kira kegelincir dan hampir jatuh. Untungnya di bawahnya dia ada Duncan yang langsung megangin nahan. Tapi si Kira katanya merasa ada yang narik dia. Jadi kakinya kayak ditarik gitu dari bawah. Makanya dia sampai jatuh begitu. Tapi kan di bawahnya langsung itu si Duncan yang malah nolongin gitu kan, nahan. Dan Wildan yang posisinya lebih di bawah lagi, di bawahnya Duncan, itu kan ngeliat ke atas kejadiannya kayak gimana. Dia lihat si Kira ya emang udah jatuh aja gitu, nggak ada yang narik dia sama sekali. Ya udah, akhirnya mereka lanjut lagi nih sampai di checkpoint F9. Dan di sekitarnya bebatuan semua. Kira-kira di sana ada 12 tangga yang disediakan. Ini maksudnya bukan 12 anak tangga ya, gengs, tapi jumlah tangganya ada 12 biji gitu sampai ke atas. 12 kali naik tangga dengan ketinggian yang kurang lebih 15 sampai 20 meter. Curam banget itu, beber. Kalau dilihat dari fotonya per 90 derajat. Ngeliat begitu udah kayak pada lemes duluan. Kayak yakin nih mau lanjut naik ke atas nih. Apalagi si Kira tadi hampir kepleset atau hampir jatuh. Sebelum naik, Anaf ini nanya dulu nih ke Kira sama Rajas masih kuat nggak? Karena kan ya, Rajas tadi kakinya sakit dan Kira juga sempat kepelitek tadi ya, gara-gara kepleset. Cuma mereka bilang kayak udahlah tanggung, udah sampai sini dikuat-kuatin. Nah pas lagi naik nih, posisinya paling atas tuh ada Anaf, terus Rajas, Kira, Duncan sama Wildan paling belakang. Tahu-tahu si Duncan jatuh dan Wildan ini nggak siap nahan tuh di bawahnya. Jadi ketimpa, kedubrak, jatuh ke bawah. Untungnya belum tinggi-tinggi banget. Namun punggungnya si Wildan tuh sakit
sakit banget kata gengs. Namanya kehantam tanah ditiban begitu ya, gimana sih? Yang lain juga langsung pada panik kan. Pada pelan-pelan mereka turun lagi buat bantuin. Saking sakitnya nih, kupingnya Wildan kayak sampai berdengung gitu, dan pandangannya kayak buyar gitu kan, sampai pusing kayak orang migrain. Wildan masih tiduran aja gitu di lantai, sementara nih orang-orang berkumpul tuh di atas kayak ngeliatin dia kan. Suara orang-orang juga terdengarnya tuh sayap-sayap ya, hanya bergema doang di kupingnya ya. Pokoknya lebih kencang tuh suara dengungannya. Nah di situ si Wildan ngeliat kayak, loh kok dia kayak ada gendong cewek. Si Wildan itu siapa? Kira, tapi ini di kirinya ada Kira. Itu cewek siapa? Kayak rambutnya panjang, tapi kan blur gitu ya, mukanya si Dan kan juga ngeblur. Dimana Wildan ngeliatnya nggak jelas. Tapi beneran ada cewek kayak gelendotan gitu, tangannya di lehernya si Dan. Kayak begini nih tangan nih, terus gelendotan gitu, ih serem. Sampai agak lamaan, kayak pandangannya Wildan jelas lagi, terang lagi, suara teman-temannya juga kembali terdengar. Dia bangun tuh perlahan-lahan dan semua orang memastikan nih nggak kenapa-napa kan, nggak ada yang patah tulang kan. Tapi ya punggungnya masih kerasa nyut-nyutan tuh. Dan karena Wildan pakai lengan panjang sama jaket, jadi nggak begitu parah luka-lukanya. Ya ada luka biasa, langsung diobatin tuh sama teman-temannya. Punggungnya juga merah tuh, tapi pada bilang semua, wah ntar malam nih pasti memar nih. Dan kan di situ juga minta maaf kan, karena katanya dia tuh merasa tau-tau badannya kayak berat banget. Kayak dia kan itu bawa tas ya, tau-tau nih tasnya kayak berasa berat banget sampai dia kayak oleng keberatan dan jatuh nih Pak Wildan yang ada di bawahnya. Ya dan kerjanya sih nggak apa-apa ya kan. Dia nibalin Wildan soalnya. Tapi si Wildan yang ketiban sampai jatuh begitu berasa ayam geprek. Setelah istirahat lagi untuk memastikan si Wildan aman kondisinya, mereka nekat tuh untuk tetap naik. Hingga akhirnya mereka sampai di checkpoint F12. Dan gak lama mereka akhirnya sampai puncak juga. Lega banget rasanya. Wildan pun di situ ya happy. Akhirnya sampai juga nih di puncak. Dia nggak nyangka gitu kan dengan segala drama-drama tuh di awal. Mulai dari salah jalur, lihat hal-hal aneh tuh di atas pohon, sampai ketiban si Duncan. Terbayarkan semua nih waktu udah sampai di puncak. Mereka semua juga kayak teriak gitu mengenal nama Komaria gitu ke langit. Dengan maksud pasti Komaria nih melihat dengan senang tuh dari atas sana. Anak-anak kota nih teman-temannya bela-bela naik Gunung Santubong demi mewujudkan ajakan terakhir dari Komaria. Nah tapi masalahnya kan lagi-lagi nih mereka kagak pernah naik gunung. Mereka ke sana tuh nggak ada rencana buat nginep atau berkemah segala macam, bangun tenda. Kagak punya mereka tenda, ke sana juga kagak bawa. Hanya membawa perlengkapan seperlunya aja. Tas ransel biasa, gengs. Karena kan estimasinya naik ke puncak itu sekitar 5 jaman. Makanya dari awal mereka kan pagi-pagi tuh dengan harapan jam 12 sudah sampai puncak, terus turun sampai bawah jam 5 jam 6-an. Balik lagi ke penginapan Airbnb yang tadi. Emang udah booking 2 malam. Karena menurut si Anaf yang ngatur jalurnya semuanya tuh kan dikiranya deketan si lewat Airbnb itu, ya malam nyasar mereka lewat jalur baru. Dan akhirnya mereka baru naik tuh lewat jalur Bukit Putri itu di jam 12-an. Jadi waktu sampai puncak udah sekitar jam 5. Habis itu ya udah berarti mereka turunnya malam nih. Pada pinter emang. Nggak pernah naik gunung, berani-beraninya turun gunung malam-malam. Ya mereka emang nggak pikir panjang waktu itu. Dan baru kepikiran pas sudah sampai puncak nih. Karena dilihat-lihat kok nggak ada pendaki-pendaki lain selain mereka. Mereka doang nih. Soalnya memang kalau dipikir-pikir tadi dari trek awal tuh pengunjung lain cuma sampai daerah Curug doang. Ya makanya mereka pas di puncak itu nggak mau lama-lama, apalagi pas ngelihat langit nih udah kayak mulai gelap gitu, karena memang selain waktu dilihat juga agak mendung. Ya cepet-cepet deh mereka turun. Di perjalanan turun, lagi-lagi si Wildan merasa ada yang mengikuti, gengs. Posisinya dari naik tadi sampai mau turun ini kan dia di belakang terus. Tapi setiap kali dia nengok ke belakang nggak ada apa-apa sih. Cuma semak-semak di belakangnya tuh kayak selalu goyang abis kayak dilewatin seseorang. Ya Wildan waktu itu positive thinking aja, perkara ya mungkin abis dilewatin sama mereka nih, tapi ya masih goyang tuh semak-semak yang lama banget goyangnya. Sampai akhirnya langit bener-bener gelap, semuanya langsung kayak panik kan mempercepat langkahnya. Masalahnya jalur mereka turun itu kan lewat jalur yang tadi tuh yang banyakan curam gitu, nggak bisa buru-buru lah, pelan-pelan pasti turunnya. Dan yang bawa center, lagi-lagi nih pada si pintar nih, cuma 2 orang, si Anaf sama si Duncan. Yang lain pada nggak bawa, karena kan rencana di awal udah sore tuh balik ke Airbnb. Jadi dengan penerangan seadanya dari 2 orang itu, mereka nih turun. Kata Wildan kalau diingat-ingat lagi sebenarnya itu bahaya sih. Cuma pas itu kan kejadiannya mau gimana, mereka tetap harus turun pokoknya. Nah akhirnya ditukar nih, Duncan yang paling belakang tukeran sama si Wildan, karena kan si Duncan tuh yang bawa center. Dan si Anhaf tetap paling depan tuh mimpin jalan. Pas lagi turun di tangga yang curam itu tuh, di atasnya Wildan kan si Duncan nih. Nah tahu-tahu si Wildan ngelihat di atasnya Duncan ada orang. Senternya Duncan itu kayak dia gantung di sabuk celananya. Jadi kayak ngewer-ngewer gitu loh ke bawah, nyorot ke arah Wildan. Yang mana Wildan kalau nengok ke atas juga silau gitu jatuhnya ya. Cuma jelas itu di atas Dan kan ada orang, ada kaki. Harusnya kan si Dan kan yang terakhir. Wildan mau buru-buru juga, tapi di bawahnya ada si Rajes gitu kan. Jadi nggak bisa, harus pelan, hati-hati. Pas Wildan ngecek lagi ke atas, udah tinggal Duncan doang. Jadi orang yang di atas Dan kan tau-tau hilang. Langsung merinding tuh sih. Kita juga merinding. Wildan nggak berani ngomong apa-apa di situ. Udah nih, mereka turun semakin menyusuri hutan. Lagi jalan begitu, tau-tau ada angin nih. Sampai membuat pohon-pohon pada bergoyang. Si Anhaf yang paling depan tuh langsung berhenti, dan semuanya jadi ikut berhenti. Mereka memperhatikan ke sekelilingnya, dan terdengar tuh ada suara burung-burung kayak bersaut-sautan gitu kan karena angin kencang tadi. Sampai tahu-tahu selain suara burung, ada suara orang ketawa. Dan semua langsung panik. Anhaf yang paling depan juga langsung nyenterin untuk ke arah pohon-pohon. Dan kan yang di belakang juga
nyari itu sumber orang ketawanya dari mana. Dan pas Wildan nengok ke belakang, dia lihat ada sosok perempuan yang lagi gelayutan di belakang pundaknya Duncan. Jadi kayak duduk gitu di atas bahunya. Wildan teriak dan langsung lari ke depan sampai nabrak Rajesh. Dan Anhaf juga otomatis langsung nyanterin ke belakang ke arah Duncan. Karena kan tadi si Wildan lari untuk mengetahui kenapa si Wildan lari. Nah di situ semua orang ngelihat ada sosok cewek itu duduk di pundaknya Duncan. Jadi kayak digendong gitu. Ih, nggak mau. Digendong sama Duncan. Sosok cewek itu pakai baju sama celana lengkap, gengs, kayak celana bahan ibu-ibu gitu katanya. Tapi udah lusuh banget, rambutnya kayak acak-acakan, hidungnya panjang tapi runcing. Semua langsung pada lari gitu. Sementara si Duncan kayak teriak-teriak manggil temen-temennya kayak kenapa lari gitu ninggalin dia. Ya Wildan pokoknya kan terus lari gara-gara Rajesh kira sama Anhaf tuh udah paling depan larinya. Mereka panik dan nggak sadar kalau udah ninggalin Duncan. Duncan tuh udah ketinggalan di belakang. Sampai udah jauh nih mereka berhenti dan ngos-ngosan baru nyadar tuh Duncan gimana, Duncan gimana. Lagi kebingungan begitu, tau-tau ada cahaya gitu dari kejauhan yang ternyata itu si Duncan lari juga ngejar mereka. Sempet kaget gitu kan si Wildan. Tapi dilihat kali itu si Duncan udah sendirian nih. Sosok itu udah nggak ada di gelendotannya dia. Duncan yang ngos-ngosan gitu kan ambil lari kayak nanya kenapa gitu loh. Dia nggak sadar ternyata, geng. Ya kira kan langsung bilang tadi ada cewek nempel di belakang lu. Baru di situ si Duncan oh bener gitu. Ketakutan dia. Nggak ngeliat si Duncan jadi. Semua langsung bilang kayak untuk buru-buru udah kita cepet jalan, kita cepet balik deh. Padahal langsung ngebut. Udah panik nih si Duncan yang paling belakang lagi-lagi bilang kayak aduh stop bentar deh capek. Lah dia ngos-ngosan. Keadaan begitu padahal ya kira udah mau ngomel tuh pas nengok ke belakang tuh mau ngomelin si Duncan. Ternyata lagi-lagi sosok itu kelendotan nih di pundaknya Duncan. Langsung kira jerit. Dan lagi-lagi semuanya termasuk Wildan ngeliat lari lagi pada nangis langsung. Wildan sempat nengok ke belakang tuh dan terlihat si Duncan juga lari ngejar mereka sambil tergopoh-gopoh gitu kayak kesulitan. Karena sosok itu masih ada di pundaknya dia. Si Wildan ya makin ngebrit ngeliat begitu, berasa dikejar sama sosok itu, padahal kan itu si Duncan yang ngejar mereka ya, tapi ada sosok itu di pundaknya. Sorot lampu senter dari Duncan di belakang tuh yang awalnya masih terang gitu kan, sampai ke Wildan, tapi lama-lama kayak redup dan mati, nggak ada cahaya lagi. Cuma Wildan nggak berani nengok ke belakang tuh, dia fokus aja sama teman-temannya. Tapi si Wildan tuh berpikir itu antara lampu senter yang mati atau si Duncan udah ketinggalan jauh di belakang. Ya namun penglihatan si Wildan pokoknya fokus ke cahaya senternya si Anhaf aja tuh yang paling depan. Hingga mereka tiba di checkpoint F7, dilihat ada tenda tuh. Langsung minta tolong lah. Ternyata di tenda itu ada keluarga dari Australia. Jadi random banget juga, cuma mereka doang yang sendirian bangun tenda di situ. Ada suami, istri, sama 2 anak cowok mereka yang udah remaja, sama ada 1 anak cewek kira-kira 10 tahunan lah. Ya pokoknya langsung pada minta tolong kan. Dimana keluarga Australia itu juga bingung dengan cerita Wildan sama teman-temannya yang dibilang katanya teman mereka ditempelin hantu. Si keluarga Australia itu terus nanya lah, terus teman kamu di mana? Dibilang masih ketinggalan di sana soalnya tadi kami lari duluan. Gak lama kedengeran tuh kayak ada suara orang lari serak. Yang pas disenterin ya ternyata tuh si Duncan mukanya udah pucet banget karena kelelahan, geng. Langsung ditolongin lah sama si keluarga Australia itu kan. Dan di situ si Duncan udah sendirian, jadi sosok itu udah nggak ada lagi. Semuanya tuh dikasih minum dan disuruh duduk dulu kan. Dan dengan nafas yang ngos-ngosan kayak marah sama yang lain tuh kayak kenapa ninggalin aku gitu loh. Ya udah mereka akhirnya cerita di situ dan suasananya kan udah lebih tenang nih. Yang ternyata keluarga Australia ini tuh memang pecinta alam yang lagi keliling daerah Kalimantan pakai camper van gitu, geng, sekelilingnya. Terus mampirlah mereka ke daerah Sarawak dan nyempetin ke Gunung Santubong itu. Tapi mereka nyampainya kata kesorean. Jadi ya bangun tenda di situ dulu, baru nanti besok pagi naik. Segala hutan dan gunung mah udah sering mereka lalui, udah cobain. Terlihat juga dari perlengkapan tenda mereka tuh yang sebagainya kayak apa sih program profesional mahal gitu loh. Namun mereka cerita nggak pernah sama sekali seumur-umur gitu ya nemuin hal-hal horor. Mereka menganggap mungkin Wildan sama teman-temannya lagi kecapean aja. Terus udah malam nih, panik, ketakutan kan udah gelap gitu ya. Dan pada cerita juga kan katanya pada belum pernah naik gunung nih, jadi mungkin mikirnya enggak. Ya pokoknya di situ Wildan yang merasa udah lelah banget gitu ya. Dia yang penting kayak merasa bisa tenang sebentar ketemu ada orang nih. Nah si suami dari orang Australia ini bilang kalau kalian mau turun sekarang nanti diantar nih sama anak saya paling tua namanya John. Dia juga udah pengalaman kok, tenang aja, dari kecil udah sering dibawa-bawa ke hutan segala macem. Ya karena kan Wildan sama yang lain tuh nggak bawa tenda, dan tenda dari orang Australia ini nggak cukup lah buat nampung 5 orang lagi. Jadinya setelah udah pada tenang semua nih, udah aman, udah dikasih makan, udah dikasih minum gitu kan, baik banget katanya si orang Australia itu. Ya mereka lanjut turun tuh sama si John, dipinjemin senter tuh satu-satu. Yang nantinya katanya si John ini ya bakal bawa senternya itu lagi dan balik sendirian ke atas ke tenda. Jadi nganterin mereka ini ke pos registrasi terus nanti balik sendirian ke tenda itu lagi. Awalnya anak sama yang lain kayak make sure beneran John lu nggak apa-apa balik sendirian, kayak berani amat. Si John malah ketawa-ketawa kayak ya udahlah chill aja, gue udah biasa dengan medan kayak gini. Ini mah nggak ada apa-apanya. Dia malah cerita katanya dia pernah ke hutan Amazon, gengs. Dan waktu itu menurut dia juga belum terlalu malam, baru sekitar jam 9-an gitu loh. Buat dia mah masih jam-jam main. Ya udah mereka turun nih. Si John tuh paling depan karena memimpin. Di belakangnya ada Anhaf, Kira, Rajesh, Wildan sama Duncan. Tadinya si Duncan mau ditaruh di depan tuh setelah si John, tapi dia jalannya lambat banget. Tapi
habis ngos-kosan kesusul sama yang lainnya mulu, jadi tau-tau udah paling belakang lagi. Pas udah jalan terus ini udah agak lama, si Wildan ngerasa kok kayak nggak ada suara langkah kaki lagi di belakangnya dia. Jadi suara langkah kakinya Duncan udah nggak kedengaran lagi tuh. Pas Wildan nengok, nyenterin ke belakang tuh, bener aja Duncan udah nggak ada. Spontan si Wildan langsung bilang, guys, Duncan hilang. Langsung pada berhenti semua tuh sampai ke si John paling depan. John pun balik lagi tuh nyamperin si Wildan kan. Nanya terakhir di mana tuh si Duncan masih kelihatan. Ya Wildan nggak tahu. Dia nggak nengok ke belakang gitu kan, baru sadar kalau nggak ada suara langkah kaki lagi di belakangnya dia. Akhirnya si John ini nyuruh semuanya untuk tunggu di situ aja ya, biar gue yang ngecek sendiri balik. Jadi si John ini sendirian tuh nelusurin trek yang tadi mereka udah lalui. Sementara semua pada ngumpul gitu kan, deg-degan nih, Duncan kemana? Mereka takutnya si Duncan ini pingsan. Karena kan pas tadi dia balik-balik nyusul ke tenda tuh habis ditinggalin, mukanya udah berpucet ya, sepucet-pucetnya. Lah di awal aja pas baru banget mau daki tuh pagi-pagi udah pingsan. Gak lama mereka nunggu tuh, tahu-tahu terdengar ada suara orang teriak. Dan ternyata itu si John lari gitu ke arah mereka sambil ngibrit ngelewatin semuanya. Jadi Will dan sama yang lain kan lagi ngumpul tuh nungguin si John jemput si Duncan. Tapi tahu-tahu si John ini teriak lari gitu sendirian ketakutan apa ngelewatin mereka ngibrit gitu ke depan. Ya otomatis semuanya langsung pada ngikut lari nyusulin si John. Pada langsung buyar panik tuh sambil teriak-teriak juga. Kenapa? Sampai akhirnya mereka tiba di pos registrasi yang masih ada penjagaannya di sana. Si John bilang kalau teman-teman dari mereka nih, maksudnya nunjuk Will dan sama yang lain tuh kesurupan di sana, ada setan katanya gitu. Jadi John tuh cerita kalau tadi dia nemuin Duncan lagi berdiri mematung sendirian. Pas dideketin, tahu-tahu ada sosok perempuan yang muncul dari belakang punggungnya Duncan. Jadi kayak tahu-tahu ada tangannya gitu langsung gelendotan. Ya langsung lari si John ngeliat begitu. Akhirnya tim rescue sana tuh pada naik lagi tuh bersama si John juga. Sementara yang lain ini Will dan sama teman-temannya suruh stay aja di pos registrasi dengan ketakutan mereka. Mereka ditanyain kayak, kalian berbuat aneh-aneh nggak? Atau kalian ngambil sesuatu gitu dari atas gunung? Will dan sama yang lain kan ngerasa nggak ngapa-ngapain ya. Waktu naik memang kira sempat ngotak bunga tuh. Tapi kan dia sendiri udah kayak langsung ditegur, kayak dengar suara sampai bunganya langsung dibuang di tempat. Abis itu nggak pada ngapa-ngapain lagi kok. Tapi tetap aja mereka nih kena marah karena katanya turun gunung malam-malam. Dibilang katanya di Gunung Satubung itu nggak boleh, dilarang naik gunung atau turun gunung malam-malam. Makanya si keluarga Australia itu yang datangnya memang udah kesorean diperingati sama petugas di sana waktu di pos registrasi, dibilang naiknya besok pagi aja tapi ya. Makanya mereka akhirnya diriin tenda di pos F4 untuk bermalam dulu di sana yang posisinya masih deket tuh, nggak terlalu jauh dari pos registrasi. Setelah nunggu agak cukup lama, akhirnya Duncan tuh datang digotong pakai tandu sama para petugas. Jadi si Duncan emang pingsan, gengs. Dan keluarga Australia itu semuanya pada ikut turun pada bantuin. Jadi mungkin si John tadi pas balik tuh naik ke atas kalian lapor ke orang tuanya kali. Si Dan kena posisinya pingsan tuh pas di pos registrasi, nggak lama akhirnya bangun. Dia kaget juga, tau-tau udah di situ. Setelah diperiksa kondisinya sih baik-baik aja. Ya akhirnya mereka diperbolehkan untuk pergi. Ditanya, kalian dari mana dan sekarang mau pulang kemana tujuannya? Soalnya jam segini mah udah kagak ada bis. Ya dibilang kan kalau kami nih sebenarnya dari Kuala Lumpur nginep di Airbnb daerah sini. Soalnya dikirain jalur di Airbnb itu deket sama jalur baru gitu sampai ke puncak. Pas dilihat alamatnya, kata petugasnya, oh ya bener, ternyata memang di lokasi itu bisa naik ke Gunung Satubong, cuma jalurnya lebih susah karena belum dibuat untuk wisatawan. Maksudnya kalau dari Bukit Putri ini kan udah disediain treknya tuh, ada tangga, beneran tangga gitu sama tali-talinya udah disediain buat mempermudah lah karena kan curam. Nah kalau jalur yang deket Airbnb itu masih asli, alias ya kalau mau manjat bener-bener pakai tangan gitu, manual manjatnya. Pas denger begitu semua langsung ngeliat si Anaf gitu kan, kayak iya kali kita disuruh beneran manjat manual pakai tangan. Nggak mungkin apa segitu ya dikira Spider-Man. Namun pas ditunjukin alamat Airbnb-nya nih dan dikasih fotonya gitu kan dari aplikasi, di sini kita nginepnya. Para petugasnya tuh kayak, kalian nginep di sini? Itu kan petugasnya kayak ada 4 orang, gengs. Yang satu sampai kayak ngambil handphonenya Anaf tuh dan kayak dikasih lihat sama yang lainnya kayak, di rumah ini. Terus pada kaget tempat-tempatnya. Ternyata menurut petugas yang emang orang asli situ ya, rumah yang mereka tempati itu angker emang. Udah lama banget kosong. Mereka yang orang situ aja sampai nggak tahu kalau ternyata rumah itu disewain. Dengar begitu, Will dan sama yang lain kan langsung merinding ya, yang bener. Dan kan yang juga dengar begitu langsung ngomong, apa jangan-jangan semua ini kejadian karena gua ngambil sisir di kamar itu ya? Terus dia ngeluarin tuh ada sisir dari tasnya. Sisir biasa sih. Dikira dia ya itu sisir biasa emang. Lumayan kan buat nyisir rambut, dia kagak bawa sisir. Macam kita kalau ke hotel ngambil sisir ada di kamar mandi gitu lah. Nggak ada yang spesial sisirnya. Akhirnya mereka tapi malam itu nggak berani balik ke Airbnb tadi. Untungnya si keluarga Australia nih berbaik hati buat minjemin camper van mereka buat nginep tuh buat besok sampai pagi. Soalnya flight pesawatnya si Will dan sama yang lain ke KL tuh baliknya besok jam 3 siang. Sementara si keluarga Australia ini tuh balik lagi ke atas ke tenda. Ih berjuara ya, the real bolang. Walaupun si John tadi sempat ngibrit, tapi dia bilang katanya itu pertama kali dia melihat hantu. Walaupun dia memang sempat ketakutan, tapi dia akhirnya bangga. Seneng malah gitu, ke excited cerita ke orang tuanya. Soalnya bapak ibunya katanya belum pernah lihat. Jadi di keluarga dia yang pertama tuh. Emang
agak lain itu keluarga ya. Posisi camper van-nya itu pun di parkiran ya, dekat dengan pos registrasi. Jadi para petugas bisa mantau langsung ngeliat. Dan sisir itu ditaruh di meja yang ada di pos registrasi pokoknya. Dan kan nggak mau bobo lagi soalnya. Ya udah mereka tidur di sana dan sampai besok paginya mereka tetap harus balik tuh ke Airbnb-nya kan. Soalnya sebagian barang mereka masih ditinggal di sana dan harus balikin kunci juga. Karena situasinya udah terang jadi dipikirnya ya udahlah. Mereka siap-siap tuh keluar ngunci camper van-nya dan nitipin kuncinya itu ke petugas registrasi dan nitip salam bilangin terima kasih ke John dan keluarganya. Nah, dan kan nanyain sisir yang kemarin mana ya saya taruh di sini karena niatnya dia mau balikin lagi ke tempatnya tuh kan sekalian mau balik ke Airbnb-nya kan. Tapi dicari-cari loh mana ya nggak ada, hilang sisirnya. Padahal nggak ada yang ngambil, kemana cuma digeletakin aja di meja. Yaudah akhirnya pokoknya mereka balik tuh ke Airbnb dengan agak takut-takutan pas mau masuk. Cuman karena lagi-lagi situasinya udah terang udah pagi ya, mereka langsung rame-rame masuk langsung packing-packing kan. Si Dan kan teriak-teriak karena katanya ternyata sisirnya ada di kamar itu lagi dong. Aneh banget nggak? Buru-buru mereka langsung keluar dan ke bandara untuk balik ke Kuala Lumpur. So guys, itu cerita Wildan yang mendaki Gunung Santubong, yang Wildan sendiri pun nggak tahu ya sosok hantu yang dilihat sama teman-temannya itu apakah hantu dari Santubong atau hantu dari penginapan Airbnb yang ngikut. Yang jelas dari awal mereka datang sampai check out tuh, mereka nggak pernah ketemu sama pemilik Airbnb-nya. Jadi memang kuncinya ditaruh kayak di mailbox yang digembok pakai lock kode gitulah, dan kodenya dikasih tahu via chat-chatan, jadi nggak pernah ketemu. Ya niat hati mereka mendaki untuk melunasi keinginan sahabat mereka yang telah berpulang itu kan ternyata ada kejadian-kejadian yang nggak disangka-sangka dan bener-bener bikin sebuah cerita. Tapi hikmahnya sih, selain misi mereka bisa dikatakan berhasil ya, udah naik Gunung Santubong untuk Komaria, persahabatan mereka pun jadi erat banget sampai sekarang. Wildan yang udah lulus dan balik ke Indonesia buat bekerja, tetap terus keep kontak tuh sama sahabat-sahabatnya itu. Dan terakhir mereka tuh reunian lagi di Filipina tahun kemarin, karena Raja sama Kira akhirnya menikah. Dan tentunya cerita ini mereka bahas lagi tuh sambil ketawa-ketawa. Karena memang setelah itu sih udah nggak ada gangguan apa-apa lagi ya, baik di Wildannya ataupun si Duncan aman-aman aja udah hidupnya. Ya thank you ya Wildan ya untuk ceritanya ya. Jujur kita juga jadi baru tahu ternyata Sarawak ada di atasnya Kalimantan, jadi nyambung gitu ya, malah terpisah sama Pulau Malaysia. Unik ya. Mungkin teman-teman Kalimantan di sini ada yang pernah ke Sarawak juga, mungkin naki Gunung Santubong, boleh cerita-cerita di bawah ya. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim email, biasa langsung bisa kirim ke email di bawah ini. Terima kasih semuanya udah dengerin teman cerita dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.